Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Teo. Nah, Pak Teo berharap anak-anak semua yang berada di rumah atau dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan baik. Nah, kembali Pak Teo mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Nah, berikut ini kita akan memulai pembelajaran kita yang berikutnya. Mari kita saksikan bersama. Akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai operasi hitung dalam bentuk persen. Bagian yang pertama kita sudah membahasnya, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu contoh soalnya. Nah, Pak Teo memberikan sebanyak 3 soal. Yang pertama itu ubah 0,3 ke bentuk persen. Yang kedua adalah ubah 0,02 ke bentuk persen. Yang ketiga ubah 1,3 ke bentuk persen. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di pembahasan kali ini kita seperti biasa harus menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan bagaimana cara menjawabnya atau bagaimana cara menyelesaikannya. Kita membahas nomor 1 terlebih dahulu dari soal yang diberikan. Nah, kita tulis diketahuinya yaitu pecahan 0,3. Lalu yang ditanya ubah ke dalam bentuk persen. Lalu kita akan menjawab. Oke, 0,3 itu sama dengan 3/10. Ingat prinsip yang telah Pak Teo ajarkan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Jika ada satu angka di belakang koma, berarti itu bernilai per 10. Nah, penyebutnya itu 10 dan pembilangnya adalah angka yang berada di belakang koma. Nah, kita perhatikan, ini 3/10. Bagaimana supaya ini menjadi persen? Nah, caranya adalah masing-masing kita kalikan dengan 10. Karena persen itu kan penyebutnya adalah per 100. Nah, 10 kali 10 itu 100. Karena penyebutnya kita kalikan dengan 10, maka pembilangnya harus kita kalikan juga dengan 10. Maka kita dapat hasil adalah 30/100. Nah, 30/100 ini berapa, Pak? 30/100 nilainya 30%. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Oke, diketahui pecahan 0,2. Nah, berikutnya kita harus menuliskan apa yang ditanya dari soal. Ubah ke dalam bentuk persen. Oke, kita langsung jawab saja. 0,02. Nah, perhatikan ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini penyebutnya bernilai 100. Maka kita tuliskan 2/100. Nah, ini sudah sangat gampang bagi kita untuk mengubah langsung ke bentuk persen. Kan pada dasarnya prinsipnya adalah persen itu bernilai per 100. Nah, karena ini ada 2/100, maka hasilnya adalah 2%. Oke, kita masuk soal nomor 3. Apa yang diketahui? Pecahan 1,3. Lalu berikutnya ditanya ubah ke dalam bentuk persen. Nah, kita langsung jawab. 1,3, ingat ada 1 angka di belakang koma. Nah, kalau 1 angka di belakang koma berarti per 10. Berarti ini 13/10. Nah, supaya penyebutnya menjadi 100, maka kita kalikan dengan 10. Kalau bawah kali 10, di atas juga kali 10, maka kita dapat hasil 13 kali 10 per 10 dikali 10. Hasilnya sama dengan 130/100. Nah, ingat kembali persen itu kan per 100. Berarti kita sudah dapat hasilnya 130%. Oke, sekarang kita masuk penerapan pada operasi hitung penjumlahan. Nah, Pak Tio kasih contoh soal ini.
Hitung hasil dari 1/4 ditambah 1/2 ditambah 0,4 sama dengan titik persen. Oke, kita lanjut. Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahui pecahan 1/4, 1/2 dan 0,4. Lanjut. Ditanya hasil penjumlahan dalam bentuk persen. Nah, kita harus sepakat. Oke, dari pecahan yang diketahui ini kita harus sepakat terlebih dahulu. Mau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal kah? Ke dalam bentuk pecahan campuran kah? Atau ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, pada dasarnya anak-anak nanti tinggal mengubahnya tergantung dari kenyamanan anak-anak atau kesesuaian kemampuan anak-anak untuk mengubah seluruh pecahan ini ke dalam bentuk pecahan yang mana. Oke, nah untuk soal berikut ini Pak Theo mengubahnya seluruhnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita jawab terlebih dahulu ya. Langkah pertama, ubah 1/4 ke bentuk persen. Nah, ini 100%. Oke. 1/4 kali 100% sama dengan 100. Sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. Oke, 100 bagi 4 hasilnya 25. Jadi jawabannya adalah 25%. Berikutnya langkah kedua. Nah, ubah ke bentuk persen. Oke. Nah, ingat 1 tambah 1/2. Oke, itu berarti bernilai 1 ditambah 1/2. Nah, seperti yang Pak Tio katakan tadi, Pak Tio akan mengubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, lalu diubah ke persen. Oke, berikutnya kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100. Setengah dikali 100 berarti kita lihat sama dengan 100/2%. Kita lakukan perhitungan. 100 dibagi 2 sama-sama dibagi 2. 100 bagi 2 hasilnya 50. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, kita dapat hasilnya berarti 100 ditambah 50%. Hasilnya 150%. Oke, kita masuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita ubah 0,4 ke bentuk persen. Nah, kita ubah terlebih dahulu seperti yang Pak Tio katakan ke pecahan biasa, lalu kita kalikan atau kita ubah ke bentuk pecahan atau ke bentuk persen. Oke, 0,4, satu angka di belakang koma berarti per 10. Pembilangnya adalah angka yang berada di belakang koma. Berarti 4/10 sama dengan, nah 10 kali 10 kan 100, karena persen itu per 100, berarti 10 kali 10, yang atasnya juga kali 10. 4 kali 10 hasilnya sama dengan 4 kali 10 per 100 atau 4 kali 10 per 10 kali 10. Hasilnya adalah 40/100 atau sama dengan 40%. Angka keempat atau yang terakhir, kita langsung jumlahkan semuanya yang bertanda merah. Oke, yang sudah Pak Tio tandai dengan warna merah, kita langsung jumlahkan. 25 tambah 150 tambah 40%. Hasilnya sama dengan 215%. Oke. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Jika tadi pada operasi hitung penjumlahan, sekarang kita masuk pengurangan. Nah, perhatikan. Kita masuk contoh soal. Oke, hitung hasil dari 3/2 dikurang 1/4 dikurang 0,1 sama dengan titik-titik persen. Kita tulis yang diketahui pecahan 3/2, 1/4 dan 0,1. Yang ditanya hasil pengurangan pecahan tersebut. Oke. Nah, langkah pertamanya yaitu kita ubah 3/2 ke bentuk persen.
Nah, hasilnya sama dengan 3/2 dikalikan dengan 100%. Oke, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 100 bagi 2 hasilnya 50. Nah, tinggal kita kalikan 3 dikali 50. Hasilnya adalah 150. Jangan lupa kita kasih tanda terlebih dahulu. Di sini Pak Tio kasih tanda supaya memudahkan anak-anak untuk memahami cara pengurangannya. Kita mengurangkan setiap hasil yang sama warnanya nanti. Oke. Masuk ke langkah kedua. Oke, langkah kedua ini kita ubah 1/4 ke bentuk persen, sama dengan cara sebelumnya. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu. 1/4 itu berarti 1 ditambah 1/4. Kita kalikan 1 kali 100 hasilnya 100, tapi terlebih dahulu kita kecilkan terlebih dahulu. 4 dibagikan dengan 100 hasilnya 4 bagi 4 hasilnya 1. 100 bagi 4 hasilnya 25. Nah, seperti yang Pak Tio katakan tadi, 1 kali 100 kan hasilnya 100. Oke, nah berikutnya 25 dikali 1 hasilnya 25%. Nah, 100 tambah 25 sama dengan 125%. Berikutnya kita masuk ke langkah ketiga. Kita ubah 0,1 ke bentuk persen. Oke, langsung saja 1/10. Sama-sama kita kalikan 10 atas dan bawah, hasilnya adalah 10/100 sama dengan 100%. Oh, bukan Pak Tio, bukan 100%, tapi hasilnya 10%. Masa iya 100% Pak? Ya, jawabannya 10%. Oke, lanjut. Langkah keempat. Kita langsung saja mengurangkan semua angka yang berwarna kuning. Oke, kita lanjut. 150 dikurang 125 dikurang 10 hasilnya 15%. Oke, berikutnya kita akan melakukan perhitungan atau penerapan pada operasi hitung perkalian. Nah, jika tadi penjumlahan, pengurangan, sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, anak-anak bisa memperhatikan soal berikut. Hitunglah hasil dari 1/4 dikali 1/2 dikali 0,4. Hasilnya sama dengan berapa persen? Oke, kita masuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Oke, yang diketahui dari soal adalah pecahan 1/4, 1/2 dan 0,4. Berikutnya, yang ditanya adalah hasil perkalian dalam bentuk persen. Oke, kita langsung saja menjawab. Kita ubah terlebih dahulu keseluruhan pecahan ke bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan. Kita masuk langkah kedua. Langkah keduanya adalah kita mengubah seluruhnya ke bentuk pecahan biasa. Oke. Nah, karena 1/4 ini merupakan pecahan biasa, maka kita langsung saja menandainya dengan kotak berwarna biru. Berikutnya 1/2 kita ubah ke pecahan biasa dengan cara 2 dikali 1, hasilnya seperti ini, nanti kita tuliskan, lalu ditambah dengan 1 seperti ini, per 2. Oke, 2 kali 1 hasilnya 2, ditambah 1 hasilnya 3, per 2. Berikutnya 0,4 seperti yang sudah Pak Teo ajarkan di langkah sebelumnya atau di soal sebelumnya. Maka kita langsung menuliskan saja hasilnya adalah 4/10. Masing-masing hasil kita kasih kotak biru untuk memudahkan anak-anak melakukan penghitungan. Berikutnya langkah ketiga. Oke, langkah ketiga adalah anak-anak melakukan perkalian setiap angka yang ada di dalam kotak berwarna biru. Langsung saja 1/4 dikali 3/2 dikali 4/10 sama dengan pembilang dikali dengan pembilang. Oke, berikutnya penyebut dikali dengan penyebut, maka didapat hasil
1 kali 3 kali 4 per 4 kali 2 kali 10. Hasilnya sama dengan 12 per 80. Nah, kita lihat apa kaitannya 12 dengan 80. Kita sederhanakan. Kita bagi 4, hasilnya 20. 12 kita bagi 4, hasilnya 3. Nah, jadi hasil penyederhanaan dari 12 per 80 adalah 3 per 20. Oke. Kita lihat. Untuk mengubah ke persen, maka kita cari perkalian berapa yang menghasilkan 100. 20 kali berapa menghasilkan 100. Kita dapat 20 kali 5. Maka yang menjadi pembilangnya juga kita kalikan 5. 3 kali 5 per 20 kali 5. Hasilnya sama dengan 15 per 100. Oke, jadi kita dapat hasilnya adalah 15%. Nah, berikutnya kita langsung menuliskan kesimpulannya. Maka 1 per 4 dikali 1 per 2 dikali 0,4 menghasilkan 15%. Oke, penjumlahan sudah, perkalian sudah, pengurangan sudah. Kita masuk ke pembagian. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Hitung hasil dari 3 per 2 dibagi 1 per 2 dibagi 0,4 sama dengan berapa persen. Oke, masuk langkah pertama. Kita tulis diketahuinya. Yang diketahui adalah pecahan 3 per 2, 1 per 2, dan 0,4. Yang ditanya hasil pembagian dalam bentuk persen. Berikutnya, langkah kedua. Jawab. Oke, jawab. Kita langsung menyelesaikannya. Ubah seluruh pecahan yang ini ke bentuk pecahan biasa. Oke, kita lihat 3 per 2 itu karena sudah pecahan biasa, jadi kita tidak perlu mengubahnya. 1 per 2 kita ubah ke pecahan biasa dengan cara yang sudah Pak Teo jelaskan di soal sebelumnya, menjadi 3 per 2, lalu 0,4 menjadi 4 per 10. Kita masuk langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga kita langsung melakukan operasi perhitungannya. 3 per 2 dibagi 3 per 2 dibagi 4 per 10. Nah, ingat prinsip perhitungan pada pembagian. Nah, pada pembagian itu kita akan merubah tandanya dari pembagian menjadi perkalian. Maka jika kita ubah pembagi menjadi perkalian, maka kita ubah juga posisi penyebut dan pembilangnya seperti berikut. 3 per 2 dikali 2 per 3. Oke, kita ubah posisinya, kita ubah tempatnya. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, dikali 10 per 4. Oke, kita lihat ada yang sama. 2 dengan 2 kita coret menghasilkan 1. Artinya 2 bagi 2 hasilnya 1. Lalu ada lagi yang sama 3 dan 3 kita coret, maka hasilnya juga 1. Oke, jadi kita dapat hasil tinggal 10 per 4. Sama dengan, nah 4 kali berapa menghasilkan 100? 4 kali 25. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang juga dikali 25. Oke, jadi hasilnya adalah 250 per 100 atau sama dengan 250%. Nah, langkah keempat kita ambil kesimpulannya. Oke, maka didapat hasil dari 3 per 2 dibagi 1 per 2 dibagi 0,4 sama dengan 250%. Nah, sekian video pembelajaran Pak Teo pada kali ini. Pak Teo berharap anak-anak semua dapat mempelajari kembali setiap materi yang sudah Pak Teo berikan di dalam video pembelajaran yang ada. Harapannya anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti setiap materi yang diberikan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.